Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gafri Muhammad Gasanfar dari kelas Teknologi Informasi B, eh, dengan NIM 255150707111122. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil rangkuman materi saya yang saya research dari materi manajemen memori modern pada sistem operasi. Di sini dari materi ini ada 5 jenis yang ingin saya presentasikan. Yang pertama itu ada on demand paging, yang kedua copy on write, yang ketiga page replacement, yang keempat tracing, dan yang terakhir adalah memory map file. Nah, dari latar belakangnya itu apa itu virtual memory? Jadi virtual memory itu adalah teknik memanajemen memori yang memisahkan ruang alamat logis dari memori fisik, dan program ini tuh tidak perlu sepenuhnya dimuat ke RAM buat bisa dijalanin. Nah, di sini ada ruang alamat. Ruang alamatnya itu lebih besar dan ruang logisnya itu jauh melebihi kapasitas RAM fisik. Yang kedua itu hemat RAM. Nah, di sini tuh cuma bagian yang dibutuhin aja buat yang dimuat. Yang ketiga itu lebih banyak proses, yaitu concurrent execution-nya itu lebih banyak diproses. Dan yang terakhir itu share address space. Nah, ini tuh ruang alamat dapat dipakai bersama proses. Nah, kita akan membahas on demand paging. Dasarnya sendiri itu page-nya on demand paging itu cuma bisa dimuat ke memori yang benar kalau benar-benar dibutuhkan. Nggak semuanya itu sekaligus dimuat dalam satu memori. Nah, ini dasar-dasarnya itu ada 5. Yang pertama, sistem itu bisa memperkirakan page yang mungkin dibutuhkan. Jadi page-page lain yang sekiranya lama tidak dibuka itu bisa dinonaktifkan atau tidak dimuat kembali buat memorinya, agar buat lebih efektif dalam performa pagingnya itu sendiri. Yang kedua itu, kalau page-nya sudah di memori itu bisa langsung digunakan. Nah, kalau kalau belum ada itu terjadi page fault. Nah, yang keempat itu page dimuat dari backing store ke frame bebas. Nah, yang kelima, page table bisa diperbarui, instruksinya bisa dijalankan ulang. Nah, ini ada it atau effective access time. Ini ada rumusnya, yaitu 1 min P kali T min MEM plus P kali overhead plus swap out plus swap in. Ini valid invalid bit. Nah, bit P itu valid, page-nya itu ada di memori fisik. Nah, bit I itu invalid, page-nya itu belum dimuat atau akses ilegal. Nah, itu bisa disebut juga sama page fault. Nah, buat performanya tidak turun itu, page fault-nya itu harus kurang dari 1/400.000 akses. Nah, yang ketiga itu ada copy on write atau COW. Nah, COW itu optimasi pembuatan proses baru dengan menunda penyalinan halaman memori. Nah, di sini proses induknya ada 3, misalkan page A, page B, dan page C. Nah, itu berbagi halaman atau read only. Jadi proses anak ini kayak di laptop tuh, kayak di ini page. Nah, di sini tuh ada page lagi yang lain. Nah, ini juga ada page lain juga, bisa berbagai page gitu. Jadi page A itu bisa di-share, page B bisa di-share, page C-nya itu bisa di-copy gitu. Nah, salinan dibuat hanya saat proses anak mencoba memodifikasi page.
Proses fork itu lebih cepat dan lebih hemat memori. Yang keempat adalah replacement page. Nah, ini tuh kalau memori kita penuh dan ada page baru yang kita butuhkan. Nah, itu sistemnya itu harus memilih victim page buat dikeluarkan. Nah, ini tuh eh, ada ini tuh adalah modify bit atau dirty bit. Nah, dirty bit ini page page yang belum diubah, tidak perlu ditulis ke disk saat dikeluarkan atau salinan disk itu masih valid. Ini ada tiga tipe atau tiga jenis. Yang pertama itu Vivo atau first in first out. Nah itu eh, menurut saya kasih rating 2 karena implementasinya itu sederhana dan kekurangannya itu ada di sini, lebih banyak frame yang bisa meningkatkan kemungkinan buat page fault. Nah, yang kedua itu ada optimal algoritma. Nah, itu saya kasih rating 5 atau paling bagus karena di sini tuh page fault-nya itu paling sedikit. Nah, dari page fault yang paling sedikit itu bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, kekurangannya itu nggak bisa diimplementasikan atau butuh info buat masa depan, hanya sebagai tolak ukur saja. Nah, yang terakhir itu ada LRU atau least recently used. Di sini saya kasih rating 4 karena di sini tuh keunggulannya itu realistis dan performanya itu mendekati optimal. Ini tuh LRU ini bisa menggunakan counter atau stack. Nah, kekurangannya itu overheadnya lebih besar. Nah, yang terakhir itu adalah alokasi frame dan tracing. Nah, ini itu alokasi frame itu ada tiga keunggulan dari alokasi frame itu sendiri. Yang pertama itu sama rata, karena semua proses itu bisa dalam jumlah frame yang sama. Nah, yang kedua itu ada proporsional. Nah, prosesnya itu lebih besar dan mendapatkan lebih banyak frame. Dan yang terakhir itu adalah prioritas. Frame sesuai prioritas, bukan ukuran proses. Jadi frame itu eh, menurut saya itu sesuai kebutuhan kita. Dari tracing sendiri itu eh, terjadi kalau sistemnya itu lebih banyak menghabiskan waktu buat patching daripada menjalankan proses. Jadi kayak eh, nggak seimbang akhirnya. Jadi terjadilah tracing. Jadi eh, lebih banyak waktu eh oh, lebih banyak waktu yang dihabiskan buat hal yang tidak tidak ini tidak se tidak efektif lah buat patching daripada menjalankan proses. Nah, penyebabnya itu ada tiga. Nah, yang pertama itu terlalu banyak proses yang berjalan bersamaan. Jadi eh, proses tracing itu seperti bingung mau ngeproses eh, yang menjalankan proses yang mana dulu. Jadi akhirnya terjadinya tracing. Nah, yang kedua itu setiap proses terus page fault karena kurang frame. Jadi kayak terus menerus terjadi page fault karena ya kurang frame. Nah, yang ketiga itu ada utilitas CPU turun drastis karena eh, menghabiskan banyak proses kan, jadinya kualitas
kualitas sama performanya CPU itu bisa jadi turun drastis karena hal tersebut, yaitu page fault. Nah, solusinya sendiri itu ada working set model. Nah, ini tuh estimasi frame yang dibutuhkan. Jadi bisa di set, bisa diatur buat modelnya sendiri. Jadi misalkan frame ini butuh waktu berapa detik atau menit atau jam buat melakukan prosesnya sendiri. Nah, yang satunya itu bisa sisanya itu bisa mengikuti frame yang pertama atau model yang pertama. Jadi bisa fleksibel lah kalau pakai working set model. Nah, yang kedua ada page fault frequency, atau bisa adalah mengatur alokasi berdasarkan tingkat page fault. Nah, ini tuh bisa dialokasikan berdasarkan tingkat page faultnya sendiri. Misalkan frame yang pertama itu page faultnya itu lebih besar. Jadi ada 3 frame. Yang pertama itu page faultnya itu frame-nya itu kecil. Yang kedua frame-nya itu sedang. Yang ketiga frame-nya itu besar. Nah, otomatis kalau kita menggunakan page fault frequency itu bisa langsung dialokasikan atau bisa diatur. Jadi yang frame-nya itu lebih besar itu bisa diubah ke urutan pertama. Nah, yang sedang itu, yang awalnya ya emang sedang itu bisa diurutkan setelah frame-nya yang lebih besar itu selesai atau sudah tidak ada lagi frame yang besar. Jadi kalau frame yang besar itu sudah selesai di proses, dan frame besar yang lain itu sudah tidak ada lagi, itu bisa langsung ke frame yang sedang. Nah, begitu juga dengan frame yang kecil, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah memori map file dan alokasi memori kernel. Nah, memori map file ini itu adalah memetakan sebagian file di disk langsung ke ruang alamat virtual proses. Baca atau tulis file itu seperti mengakses memori biasa. Nah, itu ada tiga keunggulan, yaitu operasi filenya lebih cepat eh, lewat mekanisme patching OS. Yang kedua, share memori antar proses. Nah, itu peta file yang sama dengan halaman fisik yang sama. Yang terakhir adalah perubahan memori secara berkala disinkronkan ke disk. Kalau misalkan memorinya itu berubah secara terus-menerus, itu masih bisa disinkronkan secara berkala ke disk. Nah, ini ada alokasi memori kernel. Nah, ini tuh memerlukan blok memori yang berdekatan secara fisik, bebas fragmentasi, dan dapat diakses perangkat keras. Nah, kernel itu juga bisa diakses dengan perangkat keras, juga eh, bebas fragmentasi. Nah, dari alokasi memori kernel ini ada dua, yaitu body system dan slab allocator. Nah, dari body system ini, alokasi dalam satuan pangkat 2 blok tidak terpakai digabung dengan badinya sendiri. Sederhana tapi gampang fragmentasi internal. Nah, yang terakhir itu adalah slab allocator. Nah, slab allocator ini adalah objeknya itu sering dihapus-hapus, atau proses init itu dialokasikan dari cache siap pakai, sangat mengurangi waktu dan fragmentasi. Nah, yang ketujuh itu adalah implementasi di sistem operasi modern. Nah, ini tuh ada dua, yaitu Windows sama Linux. Yang kita tahu, Windows itu menggunakan demand patching dengan clustering. Yang kedua, saat page fault terjadi, beberapa page di sekitarnya itu ikut dimuat. Jadi buat um, nge-reload agar page-nya yang lain itu tidak ikut kena page fault. Nah, yang ketiga itu adalah prinsip lokalitas referensi. Yang terakhir adalah kalau suatu alamat diakses, alamat di dekatnya kemungkinan besar akan segera diakses.
Nah, yang kedua ini karena saya tidak menggunakan Linux, eh, saya juga searching di beberapa eh, di Google itu ada 5. Ini ada demand patchingnya dengan lazy allocation. Yang kedua adalah proses baru atau fork yang tadi itu berbagi halaman induk via copy on write. Yang ketiga active list, page yang baru digunakan. Inactive list itu kandidat page yang di replace atau diganti. Nah, yang terakhir itu keputusan penggantian lebih cerdas dan efisien. Nah, berikut adalah ringkasan materi yang saya ringkas lagi dari materi yang disampaikan. Yang pertama, virtual memory itu memisahkan ruang alamat logis dari fisik ke program yang tidak perlu sepenuhnya di RAM. Yang kedua, on-demand paging, page dimuat hanya saat dibutuhkan. Fastfall ditangani oleh OS. Yang ketiga itu ada copy on write, salinan halaman dibuat hanya saat proses anak memodifikasi page. Yang terakhir adalah page replacement, itu ada Vivo, Optima, LRU. Itu adalah dari tiga itu bisa memilih victim page saat memori penuh. Yang kelima adalah tracing, nah, itu bisa diatasi dengan working set model atau page fault frekuensi. Yang terakhir adalah kernel memory, itu adalah body system dan slab alokator untuk efisiensi alokasi kernel. Jadi terima kasih. Eh, Mungkin jika ada kesalahan atau kekurangan saat saya menjelaskan, masih banyak salahnya, masih banyak kurangnya, karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.